Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini di senja yang begitu nikmat, kita Ali Ilham Dhani. Nah, ini adalah sosok salah satu pemuda yang ada di Penajam Pasir Utara yang coba untuk hadir memberi kontribusi. Tapi kita nggak mau panjang lebar bicarain tentang masalah kontribusi atau berbuat apa, karena aksi nyata itu lebih penting kata para petinggi-petinggi kita. Hari ini kita lagi mau ngobrolin sesuatu yang mungkin di luar sana tidak semua berpikir bahwa ini layak untuk diobrolkan oleh anak-anak muda. Terkhusus bicara tentang politik, pembangunan, dan juga masa depan kita di ibu kota negara. Nah, di momentum ini saya kasih perkenankan waktu dulu lah kepada saudara saya Ali Ilham Dhani. Siap. Nah, perkenalkan diri udah. Siap. Halo teman-teman, saya Ahmad Ali Ilham Dhani. Kebetulan anak muda Penajam, masih muda, masih 23 tahun. Kebetulan juga saya dampingi ketua umum abang saya ini. Saya Hasan, di HIPMI saya sebagai pendamping beliau lah. Dan kemudian kita bergerak sama-sama soal bagaimana arah perkembangan Penajam, pembangunan sumber daya manusia, dan sektor-sektor lain yang mampu mempengaruhi perkembangan daerah yang kita cintai. Asik. Nggak usah formal-formal deh. Jadi kita mau pengen ngobrol santai di senja yang nikmat ini. Siap. Jadi di momen ini ada hal yang mau saya tanyakan, bicarain tentang anak muda Penajam ya. Anak muda PPU, bukan Penajam ya. Karena kalau Penajam kan nanti dikira Kecamatan Penajam. Nah, kalau kita ini mau bicarain tentang anak muda PPU. Menurut seorang Ali Ilham Dhani, apa yang mesti disiapkan seorang anak muda dalam momentum menyambut ibu kota negara? Ya, kalau saya pikir Bang, yang pertama itu faktor utama itu pasti pendidikan kan? Pendidikan ya. Dan kita semua lalui lah. Di pendidikan di Penajam Pasir Utara saya pikir tidak susah-susah amat. Akses masih mudah, pendapatan rata-rata per keluarga itu masih di atas rata-rata dibanding yang lain. Jadi bukan suatu halangan untuk mencapai jenjang SMA sederajat itu. Tapi yang menjadi tantangan lagi ialah untuk terus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, perguruan tinggi misalnya. Dan itu saya pikir syarat mutlak dan menjadi hal yang biasa. Jadi ketika kita bandingkan ke 10 tahun yang sebelumnya, lulusan seorang sarjana itu adalah barang langka. Tapi hari ini menjadi seorang sarjana itu hal yang biasa saja. Yes. Dan itu harus diselesaikan, teman-teman harus selesaikan saya pikir, karena itu syarat mutlak. Ada hal yang menarik kalau bicarain tentang masalah pendidikan atau ya jenjang pendidikan ya. Di fase dulu lulus SMA atau lulus S1 saja itu sudah dianggap sesuatu yang sangat wah di kalangan masyarakat kita, bahkan di orang tua kita ya. Nah, di momentum saat ini apalagi PPU ditunjuk jadi ibu kota negara, ya terlalu besar tantangan nih yang masuk ke kita. Kesiapan, bicarain tentang masalah kesiapan kita mengupgrade diri. Mengupgrade diri ini kan bukan hanya bicara tentang peran personal ya, tapi kan punya peran banyak ya. Termasuk pemerintah pusat yang hari ini memberikan durian runtuh di kabupaten kita. Ya, saya bilang gitu. Durian runtuh, saya ulang lagi ya, bahwa durian runtuh itu kan kalau ketika dianalogikan seperti durian runtuh, harusnya ketika durian itu runtuh, kita mesti atau jatuh, kita harus siap menangkapnya. Kalau nggak punya lahan atau bahan untuk kemudian menangkap durian yang jatuh itu kan jadi masalah. Iya bagus kalau bisa kena tangan doang, kan berduri itu barang. Tapi kalau seandainya itu kena di kepala kan jadi masalah, bisa jadi kita hilang gitu kan. Nah itu analogi yang hari ini saya pikir harusnya juga dipikirkan oleh pemerintah pusat ya. Bagaimana seorang Ali melihat tentang masalah jenjang pendidikan? Kan banyak nih, kita itu punya banyak anak-anak sarjana di Penajam Pasir Utara
yang hari ini tidak berkarir di Penajam Pasir Utara, bahkan lebih banyak berkarir di luar, apalagi orang-orang yang punya eksistensi baik ya di kampus. Gimana Ali melihat itu sendiri? Kalau saya pikir itu sih subjektif dari pribadi masing-masing, Bang. Kalau saya pribadi berkarya di luar itu adalah suatu proses pembelajaran juga, bagaimana kita belajar tentang realita kehidupan itu seperti apa. Kalau kita terpenjara dengan atau terkungkung dengan konteks wilayah lokal saja, kita bergelut di sana, kapasitas kita tidak akan terupgrade dari segi pemikiran, segi komunikasi, cara beradaptasi, mental bahkan. Maka itu saya pikir untuk kita yang baru lulus, fresh graduate atau teman-teman yang sedang mencoba peruntungan di luar, silahkan. Tapi orientasinya tetap meningkatkan sumber daya kita, meningkatkan kapasitas kita untuk bisa bersaing nanti membangun daerah. Artinya kan ada ending ya. Ending, jangan sampai kemudian pengetahuan yang kita dapat di luar itu tidak diaktualisasikan di daerah kita, karena hari ini daerah kita itu yang jadi daerah nasional gitu kan. Harusnya begitu kan. Tapi melihat realita yang ada kan tidak semua begitu paham tentang apa yang hari ini terjadi. Saya tidak menampikkan bahwa teman-teman berkarir di luar tidak boleh, tapi hari ini seyogyanya menurut saya sih, seyogyanya ya anak muda yang hari ini punya kapasitas dan kemampuan lebih, ayo kembali ke Penajam Pasir Utara. Ayo kita bangun Penajam Pasir Utara, kita bangun bahwa daerah kita betul-betul siap menyambut ibu kota negara. Di sisi lain, melihat kondisi Penajam Pasir Utara, khususnya kultur. Nah ini kan ada dampak ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Akan ada dampak di luar dari sisi positif. Akan ada dampak negatif yang kemudian hadir. Khusus bicara tentang jumlah manusia yang akan datang. Konsekuensi yang akan hadir, ya itu yang pertama, akan ada muncul banyak mungkin ya, nauzubillah jangan sampai, tapi kita nggak bisa pungkiri keadaan kondisi sosial tentang masalah, ya kita nggak bisa pungkiri belakangan ini kan bahkan sudah ada micet masuk di kabupaten ya kan, sudah ada micet di kabupaten PPU. Sudah itu Bang. Saya baru tahu itu Bang. Iya kan? Iya di Satpol. Oh iya, di Satpol ada micet. Walaupun saya baru saya baru tahu di PPU ada, tapi pada prinsipnya hari ini kita nggak bisa pungkiri itu bagian dari konsekuensi perkembangan zaman. Nah, bagaimana kemudian kita bisa siap dengan itu? Ada beberapa masalah yang bakal dimunculkan dari hadirnya ibu kota negara. Baik itu jumlah kriminal akan berpotensi banyak, ya kan? Nah, bagaimana kita men-safety ini menurut seorang Ali sendiri? Kalau saya pribadi sih Bang, kayak gimana ya, agak susah. Banyak sholat gitu ya. Nah, jadi kayak apa ya, itu kan mental ya, karakter. Kalau saya lihat itu, jadi mau bagaimanapun juga lingkungannya itu tidak akan tergerus, walaupun ada dampaknya, tapi tidak akan sedemikian begitu, karena kita punya sikap. Kalau kita anak muda ini kan punya sikap. Menurut saya harus punya sikap. Bukan menurutnya, harus malah ya. Harus punya sikap. Jadi tapi kita punya batas. Nah kayak gitu Bang. Betul. Nah tapi saya selalu sampaikan ke teman-teman, enggak apa-apa, posisi itu enggak apa-apa, tapi tentukan batas wajar kalian di mana gitu. Yang susah dari kalau yang saya pahami selama ini, yang susah itu bukan menentukan baik dan buruk, tapi bagaimana kita menempatkan posisi itu ada stabil di tengah. Kapan kita harus stop, kapan harus kita lanjut. Nah itu posisi yang masih, dan itu berubah-ubah terus. Dalam suatu masalah itu selalu berubah-ubah, dan kita harus pintar-pintar. Nah caranya membatasi itu, dasar mulanya adalah memiliki sikap. Sikap itu idealisme kita sebagai diri. Kalau saya sebagai manusia, batas kewajaranku ini sampai sini aja. Ketika sudah sampai sini saya lost. Saya cut kayak gitu Bang. Artinya ada prinsip yang kemudian kita pegang untuk kemudian menjadi role atau rela. Ya ini wilayah kita agak mencong dikit, yang penting tidak keluar relnya aja masalah gitu ya. Penting nyampe juga nih. Iya, tetap sampai gitu kan. Begitu kira-kira ya. Oke, apa lagi ya? Saya agak tergelitik ya dengan hari ini.
bicarain tentang masalah IKN. IKN ini kan banyak yang berasumsi bahwa bukan obrolan anak muda gitu kan. Padahal maka kita nggak bisa pungkiri IKN itu hadir, yang menerima dampak besar itu adalah Gen Z dan generasi milenial. Siap. Atau generasi milenial dan Gen Z lah, kayak gitulah. Karena kan milenial dulu baru Gen Z kan. Nah, harusnya dialog dan komunikasi yang kita obrolin hari ini itu juga bisa dikonsumsi oleh teman-teman pemuda, teman-teman yang hari ini generasi milenial dan generasi Z. Nah, saat ini Ali melihat dialog atau komunikasi bicarain tentang masalah ini yang ada di Penajam Pasir Utara itu sudah terbentuk tidak, atau masih terkesan tabu tidak untuk kemudian dibahas tentang IKN sendiri? Kalau untuk dibicarakan, kalau saya menurut pengalaman saya Bang, itu sudah mulai santar dibicarakan. Oh, mulai santer ya. Teman-teman juga udah mulai merasa keresahan. Cuma kembali lagi, saya pun juga seperti itu. Saya juga merasa keresahan. Cuma kembali lagi, kita ini anak muda ini kadang-kadang panas-panas teh ayam. Nah, panas-panas Hari ini kita menggebu-gebu diskusi sampai jam 3 subuh. Iya. Habis itu paginya kita bangun jam 12. Nah, Begitu aja kayak subuh itu kita merubah dunia nih bareng iya, nih. betul. Cuma ya sudah. Ternyata itu dibilang diskusi jam 3 subuh aja, selesai di situ itu barang. Iya. Kalau resah semua resah. Cuma implementasinya tidak ada, usaha tidak ada. Saya berapa kali diskusi sama teman-teman yang notabene-nya anak Penajam, saya bilang, berapa kali kalian kunjungi IKN selama diumumkannya sepatu sebagai ibu kota Nusantara? Ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab tidak pernah. Dan itu kan salah satu apa ya? Kalau saya terlalu rendah ketika saya bilang itu parameter, tidak juga. Tapi maksudku alasan untuk memacu dirimu untuk mengambil peran dalam pembangunan, entah itu barang kecil atau besar. Setidaknya kita punya peran dalam pembangunan itu. Oke, betul. Menarik ini. Jadi ada hal yang menarik. Bahkan jujur aja, Li. Orang itu kebanyakan ngobrolin gini, bicarain ngapain sih ke titik nol? Yang dilihat cuma tulisan titik nol, hutan. Ya di sini juga hutan gitu kan. Orang anak-anak Penajam itu banyak ngomong kayak gitu. Tapi pada prinsipnya dia tidak sadar bahwa 5, 6 tahun bahkan 10 bahkan 20 tahun ke depan itu akan menjadi titik sejarah. Dan ketika kemudian kita bisa ngambil momentum titik nol dengan kondisi yang masih hari ini asri, itu kita jadi punya titik sejarah juga di momentum bahwa pada waktu IKN belum dibangun, kita sudah pernah menginjakkan kaki di titik yang hari ini dijadikan yang dikatakan titik nol. Dan itu tidak ditangkap bahwa coba dipikir saja deh, buat apa sih orang-orang di luar daerah sana sampai jauh-jauh mau ke titik nol? Dan kebanyakan anak-anak muda kita yang beberapa kali kita diskusi atau ngobrol, memang menangkap bahwa ngapain kita ke sana? Yang kita lihat juga apa? Cuma tulisan. Benar, cuma tulisan. Tapi ada pesan yang mesti kita sampaikan bahwa ada sesuatu hal yang penting di momentum hadirnya ibu kota negara. Ya hal yang paling sederhana, kita peduli bahwa kita ikut andil dalam momentum sejarah ini. Kan ini momentum bersejarah ya. Karena kita nggak tahu ke depan IKN bagaimana. Apakah hasil Pilpres akan menjadi jawaban atau apa ya? Allahu alam. Hari ini IKN kita nggak bisa pungkiri. Hadirnya IKN itu berdampak dengan Penajam Pasir Utara. Contoh sederhana, Penajam Pasir Utara menuju Penajam menuju Sepaku udah nggak terlalu panjang. Bagaimana, Bapak Udin? Kira-kira udah nggak pernah kan kalau liputan dulu udah nggak seribet ini kan, Din? Ya. Udah full rigid lah. Full rigid. Nah, artinya kan ada dampak yang kemudian hari ini kita rasakan ya. Nah, ini yang saya pikir kadang kita tidak tangkap itu. Dan anak-anak muda kita melihat seolah-olah ya itu biasa-biasa saja. Ada hal yang perlu diapresiasi. Apresiasi sesuatu yang perlu diapresiasi. Dan kritisi sesuatu yang memang harus dikritisi. Itu yang mesti saya pikir kita harus kita harus Pintar-pintar memilah dan mengetahui bahwa di mana kita meletakkan. Apa yang seperti Ali sampaikan tadi, bahwa kapan kita mesti rem dan kapan kita mesti keras, mesti lembek bagaimana. Nah,
Kalau sama perempuan kan mesti lembek-lembek terus ya. Karena kalau kita keras kan jadi masalah nanti. Kita juga yang digas. Iya, kita yang digas. Nah, itu dia. Di hal yang terakhir, kalau menurut seorang Ali sendiri dengan kondisi Penajam Pasir Utara, kita ini kan jauh nih ya. Perkiraan 2 jam deh dengan kondisi akses jalan saat ini. Apa yang dibutuhkan Penajam Pasir Utara agar kita bisa seiring sejalan dengan, ya kalau mau seiring sejalan kan susah ya, karena kan IKN pasti berdiri dengan APBN. Kalau kita APBD pun ya kalau tersupport oleh pusat secara maksimal. Berapa kali lipat sih? Nah, berapa kali lipat. Nah, hari ini apa yang kamu harapkan sebagai anak muda PPU melihat kondisi IKN? Agar penajam, khususnya penajam atau PPU itu bisa ya setidaknya ketika posisi di atas kita tidak terlalu tertindis di bawah, tapi setidaknya bisa beriringan sehingga kita betul-betul siap menyambut Ibu Kota Negara. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kita? Kalau saya pikir pemberdayaan, Bang. Pemberdayaan. Jadi kita tidak berbicara tentang pembangunan fisik. Oke, pembangunan fisik kita harus berjalan, tapi itu harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia. Nah, itu harus melalui program pemberdayaan. Saya pikir kalau secara kapasitas, anak-anak muda penajam juga mampu sebenarnya ketika mereka dikasih peran, mereka dikasih tanggung jawab. Hari ini kita bertanya, kesempatan apa yang diberikan ke kita? Kita mau masuk dalam satu lingkaran yang besar sekali di ibu kota negara, yang dimana pemain-pemainnya adalah pemain besar. Tapi ketika kita diberi kesempatan untuk mampu tampil di sana, saya jamin teman-teman mampu untuk membuktikan dirinya kalau dia mampu untuk bersaing. Artinya memang butuh fasilitas akses untuk kemudian membuka itu semua. Lebih ke bagaimana komunikasi itu ditransparansikan, Bang. Arah pembangunan seperti apa? Apa yang perlu dikritisi dengan kondisi hari ini? Kan kita udah bisa rasain nih. Saya pikir komunikasi yang tertutup, Bang, agak tertutup. Saya nggak tahu. Itu pengamatan pribadi saya selama perjalanan ini. Sebagai anak-anak muda ya. Ya. Yang saya perhatikan, kita termasuk dari HIPMI dengan abang di sana juga kan kita selalu proaktif untuk melakukan komunikasi bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa diberdayakan. Cuma hari ini kan kita selalu stuck, padahal kita ini selalu mengejar bola itu. Bola itu kita selalu kejar dengan berbagai cara yang baik, persuasif. Tapi saya tidak tahu, ada mungkin saya tidak tahu, mungkin belum menjadi prioritas atau bagaimana. Gamang menurut kami karena komunikasi itu tidak seiring sejalan. Jadi menurut kami ya IKN saat hari ini otorita pusat sibuk untuk pembangunan infrastruktur yang diselingi saja dengan pembangunan sumber daya manusia. Tapi untuk komunikasi tentang bagaimana kita bisa turut andil di sana, bagaimana kita bisa ngambil kesempatan, bagaimana kita mampu untuk membuktikan kapasitas kita, barang-barang ini agak susah. Benar tuh. saya rada sepakat ya. Entahlah apakah karena kita terlalu terbentuk dengan hal-hal yang hari ini mungkin mindsetnya mereka kita tidak mampu atau tidak bisa, saya tidak paham. Tapi yang saya lihat hari ini kita tidak terlalu terlihat seksi untuk seorang pusat ya, seorang pemerintahan pusat melihat seorang atau melihat wilayah PPU isinya itu bukan sesuatu barang seksi. Ya mungkin butuh teriakan kali ya untuk kemudian kita bisa didengar. Gimana menurut kamu? Lebih ya bukan teriakan bukan berarti harus turun ke jalan lah ya. Ya kan dah. Lebih ke rong-rong komunikasi yang dibuka, lebih dekat lah dengan teman-teman. Hari ini kita mau akses ke pejabat pemerintah daerah, kita masih agak enak nih. Iya. Tapi untuk sampai di pusat bahkan otorita itu barang yang susah. Iya. Dan kalau bisa kita berfoto di situ kita banggakan karena saking susahnya untuk ketemu. Iya. Apalagi kita mau bicara tentang prospek-prospek dan itu semua hanya narasi-narasi saja, tidak ada yang konkret untuk kita bisa. Ini kita eksekusi, gas barang-barang nih sama-sama nih, anak-anak penajam semua gas. Iya. Nggak ada hari ini, belum ada. Nggak ada. Dan itu menjadi keresahan kita semua. Keresahan. Ini menjadi sebuah keresahan anak muda Penajam Pasir Utara melihat hadirnya ibu kota negara. Siapa sangka kita bakal jadi penonton di kampung sendiri ketika kita tidak disambut oleh ibu kota. Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara, jangan sampai jadi isapan jempol untuk pemuda.
Saya bersama Ali. Siap. Undur diri, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.